Selamat sore teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di acara Sampetra pada malam hari ini. Kita akan memulai acara Sampetra ini dengan menyanyikan lagu pujian. Pujian yang pertama kita akan nyanyikan sebagai rasa ucapan syukur kita dan satu komitmen kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita memuji nama Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau cinta Yesus selamanya Tuhan. Dan kami mau Tuhan pakai kami menurut sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh datang pada saat ini. Tuhan, izinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, layakkan kami untuk masuk ke hadirat Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Tuhan terus menjadi topangan dan pengharapan hidup kami. Kiranya pada saat ini Tuhan kami menyerahkan acara Sampetra dari awal hingga akhir ke dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kiranya semua yang Tuhan telah rencanakan bagi kami boleh terjadi pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang kami akan dengar boleh jatuh di dalam hati kami dan jadikan hati kami tanah yang subur, sehingga firman Tuhan yang kami akan dengar pada malam ini boleh tertanam, kami boleh ingat dan boleh bertumbuh dan berbuah dengan lebat, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan yang kami akan pelajari, kami akan dengar pada hari ini. Tapi sebelumnya terimalah puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pujilah Tuhan, kalau Tuhan menjadikan kita orang yang sangat beruntung, sangat diberkati. Karena apa? Karena bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, Tuhan menebus dosaku, tetapi dengan darah yang mahal, yang tiada noda dan celah. Kita akan nyanyikan lagu ini sebagai satu pernyataan doa kita. Tuhan, kuletakkan hidupku di mezbahmu, dan kiranya Tuhan jadikan apa yang sesuai dengan rencanamu, seperti yang kau ingini. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bukan dengan barang
kita memasuki firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu yang juga sebagai komitmen kita pada Tuhan. Karena menyenangkan hati Tuhan adalah kerinduan kita semua ya. Betul kan? Mari kita nyanyikan sama-sama yang mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Kiranya firman Tuhan boleh membantu mengubah hidup kita dan membentuk hati kita untuk bisa menyenangkan Tuhan. Saya akan serahkan kepada pembawa firman Tuhan pada malam ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Selamat mengikuti Saint Petra pada malam hari ini. Saya senang bersyukur Bapak Ibu Saudara tetap setia mengikuti Saint Petra dalam channel YouTube ICLA. Kiranya lewat sesi-sesi yang ada dapat menolong kita di dalam pertumbuhan kita di dalam mengenalkan Tuhan Yesus Kristus. Sudah selama kurang lebih 6 minggu, pada hari Minggu ini adalah minggu yang ke-6, dan kita sudah mengikuti sesi tentang spiritual formation. Dan minggu lalu, Panatua Arif Subagio sudah membahas tentang ritme harian. Dan hari ini, kita akan membahas tentang ritme mingguan, disiplin rohani secara komunal.
Dan saya ingin memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini, yaitu adalah Penginjil Riko Kumala. Dan saya ingin memperkenalkan Bapak Ibu Saudara bahwa dia saat ini melayani di GI Hokim Tong Bandung. Dia koordinator penyembahan dan Departemen Pemuda Dewasa GI Hokim Tong. Beliau juga wakil ketua unit pelayanan musik dan seni di GII, dan beliau juga adalah dosen liturgi dan musik gereja di SCT Bandung. Beliau sudah menyelesaikan studi di dalam bidang musik gereja di Singapore Bible College. Baik, tidak berlama lagi, saya ingin mempersilahkan untuk Pak Riko untuk menyampaikan sesi pada malam hari ini. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Pada sesi sebelumnya, Penatua Arif sudah membahas harian, mengalami Tuhan dalam keseharian. Mungkin di antara saudara ada yang sudah pernah mendengar, mungkin ada yang baru pertama kali mendengar, ya. Jadi mungkin saudara ada yang berpikir ini sesuatu yang ideal, sesuatu yang mungkin tidak relevan bagi kehidupan saya sebagai orang yang sibuk. Izinkan saya di awal ini saya share sedikit ya tentang apa yang saya jalani bersama dengan keluarga juga. Nah, saya tinggal di rumah bertiga dengan istri dan baby yang berusia 10 bulan. Nah, memang perubahan terjadi itu sejak pandemi. Kami memberhentikan pembantu rumah tangga harian ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan rumah juga harus kami kerjakan dan kadang-kadang saya keluar rumah tetapi juga banyak di rumah. Memang mungkin sama seperti Bapak Ibu, kalau bekerja di rumah rasanya tidak lebih mudah ya, karena waktu tidak terbatas dan sedikit-sedikit ada ini, ada itu. Ya, dan biasa saya dan istri melakukan doa bersama malam hari. Kemudian waktu teduh kami punya waktu masing-masing. Ya, jadi di tengah kehektikan, kesibukan yang ada itu, kalau istri saya cenderung itu orang pagi. Jadi subuh setelah menyusui, kemudian dia nggak tidur lagi, dan sebelum kehektikan itu dimulai, dia melakukan waktu teduhnya. Ya, memang kami tidak melakukan Lectio Divina seperti itu, tetapi kami tetap melakukan apa yang namanya journaling. Ya, jadi kami catat, kami punya buku seperti itu kira-kira. Nah, saya cenderung orang malam. Jadi saya juga membangun pola ini ya. Jadi kalau pagi saya bangun, siap-siap, kemudian kadang-kadang jalan pagi. Nah, pada waktu jalan pagi itu saya bisa sambil berdoa ya, bersyukur sama Tuhan. Tapi kalau udah mulai jogging, nah itu agak sulit untuk berdoa biasanya ya. Jadi biasanya waktu jalan pagi. Nah, waktu saya itu malam hari. Sekitar jam 9 malam. Kenapa? Karena itu waktu anak kami sudah mau tidur ya. Jadi suasana di rumah juga sudah lebih sepi dan saya begitu. Teduh bersama dengan Tuhan sebelum setelah itu melanjutkan pekerjaan lagi. Ya, ini kira-kira yang sedikit saya sharingkan. Jadi jangan berputus asa dan jangan merasa itu sesuatu yang berat. Memang butuh satu disiplin, butuh satu latihan, butuh satu kerinduan dan komitmen. Nah, pada sesi ini kita akan belajar membahas disiplin rohani secara komunal. Nah, ini ada beberapa, tetapi malam hari ini kita khusus batasi apa yang namanya ibadah korporat atau corporate worship, ya. Dan saya percaya ini sesuatu yang Bapak Ibu sudah tahu, sudah lakukan, bahkan kalau kita berasal dari keluarga Kristen sudah bertahun-tahun setiap minggunya kita lakukan. Tetapi apakah kita benar-benar mengalami Tuhan, mengalami pertumbuhan rohani di dalam ibadah bersama ini atau sekedar melakukan saja? Ya, saya akan memulai bagian yang pertama ini bicara tentang tantangan dalam ibadah korporat atau tantangan ketika kita beribadah secara komunal. Yang pertama adalah rutinitas, ya. Saudara, memang kita butuh apa yang namanya rutin. Karena itu menimbulkan pola
dan kebiasaan itu membantu kita. Tetapi yang menjadi tantangan, yang menjadi masalah adalah ketika kita melakukan ibadah korporat itu sekedar rutinitas. Kalau kita sekedar melakukan karena rutinitas, sampai-sampai mungkin kita lupa atau kita tidak tahu apalagi tujuannya. Mungkin kita berkata, ya biasanya saya melakukan ini, begitu. Biasanya begini, tanpa kita mengetahui tujuannya apa. Ya, tantangan yang kedua adalah tradisi. Tradisi ini tidak salah. Kita juga perlu apa yang namanya tradisi. Saya kasih contoh ya. Kita merayakan hari Natal tanggal 25 Desember. Itu tidak ada di dalam Alkitab ya, tanggal 25 Desember. Itu salah satu contoh berdasarkan tradisi. Kalau tidak ada tradisi, kita bisa suka-suka tuh ya, nanti tahun ini 1 Juli, tahun depan saya mau merayakannya tanggal 17 Agustus. Nggak ada masalah sih sebenarnya ya, tetapi itu kurang membantu kita ya di dalam menjalankan misalnya apa yang namanya kalender gereja dan sebagainya. Nah, tetapi yang menjadi masalah ketika kita melakukan ibadah korporat itu hanya berdasarkan tradisi. Yang menjadi masalah adalah kita tidak tahu lagi esensinya. Kenapa kita merayakan Natal, begitu? Kenapa kita melakukan ibadah korporat, begitu? Kita tidak tahu lagi apa esensinya. Biasanya orang-orang seperti ini akan berkata, pokoknya begini, ya sudah dari dulu seperti ini, pokoknya tradisinya seperti ini. Itu yang menjadi tantangan di dalam ibadah korporat. Yang ketiga, yang menjadi tantangan adalah online. Memang ada keuntungan, memang ada kelebihannya. Tetapi sejak masa pandemi ini juga menjadi salah satu tantangan. Jadi 80% mayoritas masih online ya, termasuk GI Hokim Tong. Kemudian hybrid 17% dan sudah ada 8 partisipan yang menyatakan full on-site ini ya. Oke, kemudian nomor 2 yang maksimum mayoritas adalah tidak masalah sama secara esensi. Ya ini setengah lebih. Kemudian berikutnya tidak ada unsur komunal, ya, tidak ada unsur persekutuan. Kemudian selebihnya sulit konsentrasi, sulit disiplin. Ada juga nih 21% yang merasa nyaman, ya. Tidak salah, saudara, ini apa yang saudara alami dan pengalaman saudara. Ya, betul, Bapak Ibu Saudara, memang tantangan pada waktu kita mengadakan kebaktian secara online itu adalah tidak ada unsur komunal, tidak ada fellowship-nya, ya. Dan bahkan ketika kita nanti kembali ke kebaktian onsite, sebagian tadi sudah ada yang hybrid ya, sudah mulai, sebagian sudah ada yang full onsite seperti itu adalah tantangan selanjutnya, ya. Kenapa? Karena situasinya tidak akan sama seperti sebelum pandemi. Di beberapa gereja seperti di lingkungan GI Hokim Tong ya, di IC Singapura sudah memulai kebaktian onsite meskipun ada kebaktian online. Ada peraturan-peraturan dari pemerintah, tidak boleh bernyanyi ya, tetap tidak boleh berkerumun, tetap harus pakai masker, tidak boleh bersalaman dan sebagainya. Ini yang menimbulkan pertanyaan. Kalau demikian, mengapa kita harus beribadah bersama-sama? Nah, saudara, ada sebuah artikel yang ditulis oleh Robert Solomon dengan judul Why Go to Church When I Can't Sing or Fellowship? Mengapa saya harus pergi ke gereja kalau nggak bisa nyanyi, garing amat begitu ya? Tidak bisa fellowship, tidak bisa ketemu orang. Bisa ketemu orang, tapi tidak. Salah satu alasan yang dia berikan adalah kehadiran secara fisik memberikan dukungan satu dengan yang lain, mutual encouragement. Memberikan dukungan satu dengan yang lain ketika kita melihat persekutuan orang-orang percaya berdiri bersama. Nah, saudara, ini adalah aspek horizontal di dalam ibadah korporat, ya. Ini yang
kita tetap bangun meskipun di tengah keadaan yang tidak ideal, meskipun di tengah keadaan yang mungkin tidak sempurna, ya. Tetapi tetap ada satu yang indah, satu yang penting. Oke. Nah, Saudara, di dalam kondisi pandemi ini seharusnya membawa kita untuk rethinking ya, memikirkan ulang. Sebenarnya apa itu ibadah korporat? Dan ini termasuk di dalam salah satu disiplin rohani korporat, bagaimana cara kita melakukannya, ya. Nah, saya mengajak kita memikirkan di dalam kerangka pertanyaan, ya. Bagaimana saya bertumbuh dan mengalami transformasi di dalam disiplin rohani korporat ini, yaitu ibadah korporat atau ibadah bersama-sama. Mari saya undang setiap kita boleh baca pertanyaan ini supaya ini boleh menjadi satu pertanyaan kita bersama-sama ya di dalam kita membahas pada malam hari ini. Mic-nya tetap di mute, mari kita baca sama-sama di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Bagaimana saya bertumbuh dan mengalami transformasi di dalam disiplin rohani korporat ini. Ya, Saudara, pertanyaan ini harus kita lihat dari perspektif Tuhan. Dan jangan sampai kita terjebak untuk berpusat kepada diri sendiri. Ya, bahayanya apa? Kalau kita melihat, oh saya bertumbuh, oh saya kurang bertumbuh, saya cocok, saya kurang cocok. Nah, itu kita akan terjebak dalam saya. Dan nanti jangan-jangan kita masuk seperti yang Pak Johan bahas itu adalah miologi, ya. Saya. Kita harus melihat dari perspektif Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti pembinaan ini dari awal, pasti tidak asing dengan bagan ini, ya. Bagan ini menunjukkan bahwa di bagian atas, disiplin-disiplin rohani, ritme-ritme, itu disupport oleh fondasi, dasar Alkitab teologis, tujuan, kebutuhan, dan sebagainya. Nah, kita harus melihat yang pertama, dasar teologis. Di sesi pertama ya, Pendeta Agus membahas bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya di dalam pertumbuhan. Memang di dalam tahap-tahap selanjutnya ada yang namanya proses yang terbentuk dalam komunitas, ada dibutuhkan kesengajaan, dan kita mengalami pertumbuhan iman sejati yang holistik. Tetapi dasarnya apa? Pertumbuhan itu Roh Kudus yang memimpin, termasuk di dalam ibadah korporat. Berikutnya berbicara tentang tujuan. Ini di sesi kedua ya, Pak Johan membahas bahwa tujuan manusia, tujuan semua disiplin rohani harus berpusat kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan. Saudara, ini harus menjadi dasar kita ketika kita membahas secara khusus ya tentang disiplin rohani korporat ini. Sehingga nanti kalau saudara bertanya atau setelah pembinaan ini saudara punya pertanyaan, boleh nggak ya begini? Dalam ibadah korporat boleh nggak ya begini? Sebelum saudara tanya boleh atau tidak boleh, saudara tanya dulu, dasarnya apa? Tujuannya apa? Apakah itu berpusat kepada Tuhan atau jangan-jangan itu berpusat kepada diri sendiri atau berpusat kepada manusia? Ya, ini yang harus menjadi dasar dan tujuan. Dan berikutnya berarti ketika kita bertanya bagaimana saya bisa bertumbuh di dalam ibadah korporat, kita harus ikut caranya Tuhan. Nah, pada sesi ini malam hari ini saya akan membahas 4 hal ya. Berbicara tentang cara Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan supaya kita bisa bertumbuh di dalam disiplin rohani korporat ini. Yang pertama, bagaimana kita bertumbuh. Ini bukan urutan step by step ya, tapi ini 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah melakukan ritme mingguan. Ya, kalau saudara ingat perintah yang keempat itu berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, hari Sabat di sini jelas berarti hari perhentian. Ini adalah hari yang dikhususkan untuk kita menyembah Tuhan. Memang seharusnya kita punya pengertian bahwa keseluruhan hidup kita itu adalah ibadah. Ya. 7 kali 24
24 jam itu adalah ibadah kepada. Ya, sekali lagi, keseluruhan hidup kita ada ibadah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga menetapkan, mengkhususkan satu hari khusus yang disebut dengan hari Sabat. Ya, Tuhan mengkhususkan hari Sabat adalah hari perhentian khusus untuk menyembah Tuhan. Ya, sekali lagi kita dapat menyembah Tuhan dan harus menyembah Tuhan di keseluruhan hidup kita, tetapi memang Tuhan tetapkan ada satu hari yang khusus. Nah, kemudian pola mingguan itu sebenarnya dirancang oleh Tuhan sendiri. Ya, jadi kalau bicara tema ritme mingguan ini bukan dari tim formasi spiritualitas yang mengaturnya, itu adalah pola rancangan dari Tuhan sendiri. Ya, di dalam Keluaran 20 ayat 11 dikatakan sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti. Atau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan rested, beristirahat. Pada hari ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Nah, saudara, ini juga inline dengan apa yang terjadi di Kejadian pasal 2. Memang itu yang dituliskan sejak awal penciptaan dunia ini. Tuhan sudah merancang akan pola mingguan, ritme mingguan ini. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang berhenti atau beristirahat ya di hari Sabat, jangan kita terjebak di dalam legalisme yang berkata kalau di hari Sabat, di hari perhentian itu tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Kita jangan terjebak di dalam legalisme, ya. Dan kemudian ketika bicara tentang beristirahat, itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Ketika dikatakan kita beristirahat pada hari Sabat, oh berarti ini waktunya tidur-tiduran gitu. Berarti waktunya tidak melakukan apa-apa. Bukan seperti itu. Apa maksudnya beristirahat di dalam Tuhan? Maksudnya adalah kita memprioritaskan Tuhan, kita berpusat kepada Tuhan, kita mengingat akan pekerjaan Tuhan, dan dengan demikian kita bersyukur, kita bersuka cita. Ini seperti yang ditulis di dalam Mazmur 92 ayat 5. Dikatakan, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Jadi ketika kita mengingat, ketika kita melihat pekerjaan Tuhan, perbuatan tangan Tuhan, kemudian di situ kita bersuka cita, kita melakukan sesuatu, kita memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Nah, itu yang namanya beristirahat di dalam Tuhan. Nah, ketika kita bicara berhenti atau beristirahat itu juga bukan sekedar beraktivitas di gereja pada hari Minggu. Jadi kalau saudara ke gereja gitu ya, ya udah itu namanya beristirahat di dalam Tuhan. Belum tentu, ya. Kadang-kadang kita hanya sekedar itu tadi ya, rutinitas. Atau jangan-jangan kalau kita sebagai aktivis atau sebagai pelayan, kelihatannya kita melakukan sesuatu. Kelihatannya kita sibuk sana, sibuk sini di gereja pada hari Minggu. Tetapi hati-hati, jangan-jangan kita tidak sedang beristirahat di dalam Tuhan, ya. Dan kalau di dalam konteks online, beristirahat di dalam Tuhan bukan sekedar oh pokoknya buka channel YouTube gereja, oh selesai gitu ya. Bukan seperti itu, tetapi bagaimana kita benar-benar berpusat kepada Tuhan dengan kesungguhan, mengalami Tuhan, memprioritaskan Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan berarti kita tidak melakukan hal-hal yang lain, ya. Matius 12 mencatat murid-murid Tuhan Yesus memetik bulir gandum dan mereka makan. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tidak masalah. Karena Tuhan Yesus menyatakan di situ anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dialah Tuhan yang harus menjadi prioritas. Oke, saudara, kalau dengan demikian ketika bicara melakukan ritme mingguan, beristirahat di dalam Tuhan, apa aplikasi praktisnya? Apa yang saudara bisa lakukan? Setidaknya saya memikirkan ada dua hal. Satu,
persiapkan dari hari sebelumnya. Ya, saudara, ada kebiasaan orang-orang Israel itu benar-benar mempersiapkan dengan satu sukacita satu hari sebelum hari Sabat. Ya, dan apa yang bisa kita lakukan? Pasti mempersiapkan hati, berdoa. Misalnya hari Sabtu ya, Sabtu malam, saudara bisa berdoa pribadi, berdoa bersama keluarga, berdoa dengan kerinduan, Tuhan, saya mau menyambut hari perhentian ini. Saya mau mengalami Tuhan, saya mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah korporat ini, ya. Dan bukan hanya hal hati, ya, bukan hanya hal berdoa, tetapi siapkan hal fisik. Kalau dalam bentuk uang tunai, siapkan persembahan, siapkan pakaian. Kalau dalam konteks online, mungkin saat ini saudara siapkan laptop, full baterai, siapkan kuota, siapkan wifi, siapkan dari hari sebelumnya di dalam menanti akan hari Tuhan tersebut. Yang kedua, lakukan ibadah korporat ini dengan penuh kesadaran. Beribadah dengan kesungguhan. Bukan hanya kita, oh pokoknya saya mau dengar khotbah, selesai. Gitu. Dari awal sampai akhir. Bahkan sebelum ibadah dimulai, ibadah telah selesai. Kita lakukan dengan penuh kesadaran, lakukan dengan kesungguhan. Bukan sekedar rutinitas, dan jangan perlakukan hari Tuhan ini sebagai sesuatu yang take it for granted. Mungkin dulu sebelum pandemi kita berpikir, saya skip 1 minggu nggak apa-apalah. Gereja tetap di sana, minggu depan tetap ada kebaktian. Pandemi ini sebenarnya menghajar kita. Bahwa namanya kesempatan beribadah bersama, bahkan kesempatan beribadah di rumah Tuhan, itu suatu anugerah yang luar biasa. Yang ternyata nggak semua orang punya kesempatan. Oleh sebab itu, meskipun online ataupun sudah onsite, beribadahlah, lakukan dengan penuh kesadaran. Saudara, ini yang pertama ya, melakukan ritme mingguan. Bagaimana saya bertumbuh, mengalami transformasi di dalam ibadah korporat ini. Yang kedua, melakukan secara komunal. Nah, saudara, ini yang menjadi tantangan ya ketika kita bicara online. Ketika kita bicara, tadi ada beberapa orang yang menjawab merasa nyaman, enak sekali di rumah ya. Nanti diteruskan saja nih, tidak usah kembali ke onsite, ke gereja. Nah, pertanyaannya, masihkah perlu yang namanya ibadah korporat secara onsite bersama-sama? Saudara, konsep di dalam firman Tuhan, Tuhan itu memanggil umatnya itu secara komunal untuk tujuan beribadah. Memang ada panggilan secara bersama-sama, secara komunal untuk kita beribadah. Kalau kita lihat contoh dari Perjanjian Lama, ya, di Keluaran beberapa kali Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun. Firman Tuhan berkata apa? Biarkanlah umatku pergi. Maksudnya bangsa Israel. Tujuannya supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi Tuhan memanggil satu bangsa. Tuhan memanggil satu komunitas. Tuhan memanggil secara komunal untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari Perjanjian Baru di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jelas di sini dikatakan kita tidak bisa menjauhkan diri di dalam komunitas dari tubuh Kristus. Ya, di situ dikatakan tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ketika kita bicara saling menasehati, itu berarti ada komunitas. Itu berarti sesuatu yang bersifat komunal bersama-sama. Dan jelas sekali bahwa Tuhan itu memanggil secara komunal untuk kita boleh beribadah. Langsung aplikasi secara praktisnya apa? Ketika Tuhan memanggil kita secara komunal untuk beribadah.
Mari kita melakukan secara bersama-sama di dalam ibadah korporat, ya. Contoh paling jelas, bernyanyi. Bernyanyi, nyanyian jemaat atau pujian jemaat. Lakukan bersama-sama, ya. Kita bisa bernyanyi bersama-sama untuk mengagungkan Tuhan. Kita bisa bernyanyi bersama-sama untuk saling membangun, menguatkan satu dengan yang lain, tergantung dari lagunya, ya. Tetapi nyanyilah bersama-sama. Nah, di dalam firman Tuhan ada nasihat di Efesus 5 yang berkata apa? Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Dengan apa? Dengan segenap hati. Ini konteksnya juga berbicara di dalam konteks berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan lagu, dengan musik. Nah, itu berarti kita diundang untuk bernyanyi bersama-sama. Nah, ini yang menjadi masalah. Kadang-kadang saya nggak usah nyanyi lah gitu. Saya nggak tahu lagunya. Saya malas lah dan sebagainya. Kalau kita dipanggil untuk beribadah secara komunal, bernyanyilah bersama-sama. Karena ada sesuatu yang menarik di dalam pujian jemaat itu. Donald Hustad ya di dalam bukunya itu mengatakan pujian jemaat adalah sesuatu yang penting karena memberikan kesempatan untuk sebuah respon kepada Injil, respon yang bersatu dan mempersatukan. Maksudnya apa? Maksudnya melalui pujian jemaat itu kita bisa merespon Injil, firman Tuhan atau penyataan Allah secara bersama-sama. Kalau saudara dengar khotbah ya, terus kemudian saudara pulang, saudara melakukan firman Tuhan. Saudara taat. Itu baik. Tetapi itu urusan saudara pribadi demi pribadi, ya. Tetapi ketika kita bernyanyi bersama-sama, itu merupakan satu respon kesatuan. Ketika umat Tuhan itu melakukan bersama-sama dan dipersatukan. Memang ada satu konteks di mana pujian jemaat atau lagu juga bisa menjadi alasan perpecahan. Tetapi sebenarnya pujian jemaat ini sesuatu yang penting. Karena disitulah kita bisa merespon secara komunal exactly bersama-sama. Ya. Nah, tapi saudara ini salah satu unsur yang hilang di dalam ibadah online. Betul? Ketika kita beribadah di rumah masing-masing, kalau kita beribadah misalnya dengan anggota keluarga ya, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, masih ada unsur komunal ya, masih nyanyi itu masih bareng-bareng. Tapi nggak kebayang kalau saudara yang misalnya ngekos atau tinggal sendiri, terus saudara pakai handphone, pakai earphone, rasanya garing sekali. Ini namanya bukan pujian jemaat begitu. Saudara, ini pernah dialami oleh bangsa Israel. Pada waktu apa? Pada waktu mereka di dalam pembuangan. Ya. Mereka mereka mengalami sesuatu yang luar biasa ketika mereka ada di Bait Allah. Di situ ada 400 orang yang bernyanyi di paduan suara, bermain musik. Dan saya nggak bisa membayangkan betapa megahnya, betapa luar biasanya puji-pujian itu. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka ada di pembuangan? Mazmur 137 ayat 4 mencatat, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Alat-alat musik digantung, tidak dipakai. Dan mereka tidak bisa beribadah di bait Allah itu. Bukan hanya mereka tidak bisa bernyanyi, mereka tidak bisa mempersembahkan korban. Dan ini yang dialami misalnya rekan-rekan paduan suara. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat juga mengalami ini. Sangat kehilangan unsur pujian jemaat ini. Bernyanyi bersama-sama. Betul? Dan apa yang menjadi respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Tetaplah bernyanyi. Ya. Selagi masih ada kesempatan, tetaplah bernyanyi secara komunal, meskipun di tempat masing-masing. Maksudnya apa? Maksudnya pada waktu misalnya saudara
ada di dalam kebaktian online di rumah masing-masing. Ya, kalau saudara live atau premier itu kan waktu kebaktiannya bersamaan, ya, tetapi tempatnya berbeda-beda. Dengan iman saudara, kita tetap bernyanyi bersama-sama dengan jemaat lain, dengan lirik yang sama, dengan lagu yang sama. Mungkin waktunya saja sedikit berbeda, tergantung dari sambungan internetnya. Tetapi kita tetap bernyanyi bersama-sama meskipun di tempat masing-masing, meskipun suasananya tidak ideal, ya. Bagi saudara yang kebaktian onsite pakai masker, tetap bernyanyi apa? Di dalam hati. Ya. Tetap bernyanyi meskipun saya tahu kita merindukan suasana itu. It's okay. Tetaplah bernyanyi, ya, secara bersama-sama, entah di dalam hati, entah di tempat kita masing-masing. Selama masih ada kesempatan kita di dalam rumah, kita bisa bernyanyi. Bernyanyilah. Saudara, saya cerita sedikit. Waktu saya pelayanan di China, ya, ada satu kali saya membawakan pembinaan tentang ibadah. Kemudian itu diadakan di tempat umum, ya, seperti meeting room, seperti kafe. Kemudian dari pengurus itu kasih tahu saya, nanti kalau nyanyi, kalau main musik, jangan keras-keras ya, takut digerebek, begitu katanya. Oke. Tapi tetap saja namanya orang sana, mereka menyanyi, tetap bernyanyi, seperti itu. Itu kondisi yang tidak ideal. Kita nggak bisa mengharapkan kondisi yang ideal dan sempurna. Tetapi tetaplah bernyanyi. Karena itu suatu keindahan dan itu sesuatu yang penting. Nah, saudara, apa contoh-contoh lain yang kita bisa lakukan di dalam ibadah korporat? Misalnya membaca Alkitab, ya. Kadang-kadang ada ayat-ayat tertentu atau bagian tertentu itu bagian jemaat. Bacalah, karena itu sesuatu yang indah yang kita bisa lakukan bersama-sama yang kita nggak bisa lakukan setiap hari. Kemudian contoh lain, misalnya pada waktu kita mengikrarkan pengakuan iman. Itu benar-benar sesuatu yang exactly kita lakukan secara komunal. Kemudian berdoa khusus, ya, misalnya doa Bapa kami atau doa syafaat tertentu, meskipun kalau doa syafaat kata-katanya tidak persis sama. Kemudian misalnya makan roti, minum anggur di dalam perjamuan kudus, dan sebagainya, dan sebagainya. Contoh lain yang kita bisa lakukan secara komunal, saling membangun, saling melayani, saling mengasihi, saling yang lain. Ini yang tadi saya sudah singgung, aspek horizontal yang terjadi dalam ibadah korporat, ya. Kadang-kadang ada kesempatan di dalam ibadah korporat itu bersalaman. Atau misalnya sebelum ibadah, misalnya usher atau kita membantu orang yang di kursi roda, misalnya seperti itu. Itu juga faktor-faktor komunal yang terjadi di dalam ibadah korporat. Nah, saudara, ini adalah unsur yang hilang di dalam ibadah online, ya. Nah, selama online, selama physical distancing yang terjadi di dalam ibadah onsite, saudara, kita perlu membangun disiplin rohani korporat yang lainnya. Jadi, saya rasa tidak cukup kita hanya dengan ibadah korporat. Karena aspek horizontal ini harus kita bangun. Misalnya melalui care group, melalui kelompok kecil, melalui pertemuan-pertemuan online di dalam skala yang lebih kecil. Itu sangat-sangat penting, ya, di dalam melakukan secara komunal ini. Oke, saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana saya bertumbuh dan mengalami transformasi di dalam ibadah korporat ini. Yang ketiga adalah menjadi penyembah yang benar. Nah, Yohanes pasal 4 ayat 23 itu berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Satu ayat yang sudah sangat familiar bagi kita, tetapi pada saat ini saya akan membahas sedikit apa yang dimaksud menyembah dalam roh. Apa yang dimaksud menyembah dalam kebenaran, ya? Yang dimaksud menyembah dalam roh
itu berarti bukan hanya emosi, bukan hanya perasaan, tetapi segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, termasuk untuk kita memutuskan, untuk kita merefleksikan. Nah, nanti kita akan lihat di bagian-bagian Alkitab yang lainnya yang juga menggunakan kata roh ini, ya. Saudara, ketika kita menyembah Bapa, menyembah Allah, biarlah kita menyembah itu dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Bukankah di dalam Roma 12 ayat 1 juga mengatakan apa? Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, ya. Ketika kita belajar menyembah dalam roh, itu berarti kita menyembah dengan keseluruhan keberadaan kita, menyembah dengan hati kita, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan menyembah dalam kebenaran? Jelas berdasarkan pemahaman Alkitabiah yang benar tentang Allah. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 17 jelas sekali dikatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Itu berarti kita menyembah Allah itu juga dengan pengertian. Pengertian dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan. Saudara, menarik perhatikan frase ini ya di dalam Yohanes 4 ini. Dikatakan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Harus keduanya. Harus roh dan kebenaran. Tidak bisa roh saja, tidak bisa kebenaran saja, tidak bisa atau, ya. Apa yang terjadi kalau kita menyembah hanya di dalam roh? Mungkin yang terjadi tidak ada dasar Alkitabiah. Tidak ada pengertian kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menyembah di dalam roh. Hanya berdasarkan perasaan, hanya berdasarkan emosi, memang kita sungguh-sungguh. Tetapi mungkin berdasarkan apa yang kita suka. Kalau itu kita hanya menyembah dalam roh. Kemudian kalau kita hanya menyembah di dalam kebenaran, mungkin kita tahu ya, kita belajar akan kebenaran firman. Tetapi pada waktu kita beribadah, pada waktu kita menyembah, tidak ada kejujuran, tidak ada ketulusan, dan kita mengesampingkan hati itu, penyembahan itu tidak keluar dari hati. Mungkin hanya sekedar apa? Pengetahuan. Kita sekedar tahu firman Tuhan seperti ini, tetapi tidak ada ketulusan. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu kita harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Aplikasi secara praktis. Mari kita berdoa, mari kita bernyanyi, kita melakukan segala hal di dalam ibadah korporat, kita beribadah dengan segenap hati dan dengan pengertian yang benar berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini juga tercatat di dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Rasul Paulus menuliskan bahwa aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Ini kata yang sama seperti menyembah dalam roh itu. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Saudara, ini berarti harus ada keseimbangan. Istilahnya kita melakukan ibadah itu dengan heart, hati, dengan head, kepala, dengan hand. Ya, ini mewakili keseluruhan tubuh kita. Ada keseimbangan. Dengan segenap hati, dengan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Saya beri contoh, ketika kita bernyanyi hanya dengan roh, ya, apa yang terjadi? Saudara, ini berbeda dengan bahasa roh, ya. Kalau bahasa roh itu adalah glosolalia, kalau ini bicara tentang pneuma. Jadi bicara tentang segenap hati. Mungkin kalau orang yang hanya bernyanyi dengan roh, orang itu akan lebih memperhatikan apa? Musiknya, suasananya, ya. Dan memang lebih memperhatikan apa? Kesungguhan ketika bernyanyi, seperti itu. Tetapi kalau
bicara orang yang bernyanyi dengan kebenaran atau dengan akal budi, maka orang itu akan lihat apa? Liriknya. Wih, liriknya ini bagus nih, sesuai dengan doktrin ini. Atau liriknya salah ini, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, nah saudara, kita harus balance ya. Bernyanyi dengan roh dan akal budi. Berdoa, beribadah, melakukan apa, harus ada keseimbangan dengan roh dan kebenaran. Saudara, yang terakhir ya, bagaimana saya bertumbuh di dalam ibadah korporat ini. Yang keempat, kita membangun kerohanian yang sejati. Kalau saudara perhatikan di sesi ketiga, Pak Johan ya, membahas tentang inti dari formasi spiritual atau inti dari pertumbuhan rohani yang sejati, yaitu renovasi hati atau pembaharuan hati. Maka ketika kita bicara tentang membangun kerohanian yang sejati di dalam ibadah korporat, itu dimulai dari apa? Pembaharuan hati. Nah, saudara, ada sebuah kisah yang menarik yang tercatat di dalam 1 Samuel 4 ya. 1 Samuel 4 sampai 1 Samuel 7. Ini bicara tentang tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu letaknya di dalam kemah suci atau tabernakel, dan setelah dibangun bait Allah juga terletak di sana ya. Tabut perjanjian ini merupakan lambang akan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Nah, saudara, apa yang terjadi di dalam 1 Samuel pasal 4? Ini secara sekilas saja ya. Nah, orang-orang Israel itu berperang melawan orang-orang Filistin. Ini 1 Samuel pasal 4. Nah, kemudian karena terpukul kalah, para tua-tua Israel itu memiliki ide, mari kita bawa tabut perjanjian itu ke medan perang. Bawa ke perkemahan mereka. Dan benar saja saudara, ketika mereka mengangkut, kemudian di situ dikatakan seluruh orang itu bersorak-sorai dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Sesuatu yang luar biasa. Sampai musuh orang Filistin itu juga merasa gentar. Tetapi mereka tidak patah semangat, ya. Mereka tetap berperang, mereka melawan orang Israel. Nah, konyolnya di sini, saudara. Bangsa Israel kalah. Dan lebih konyol lagi, tabut perjanjian ini dirampas oleh musuh. Ini satu ide yang sangat-sangat konyol sebenarnya. Nah, saudara, singkat cerita, 1 Samuel pasal 5 dan 6 itu mengisahkan orang Filistin itu mengalami petaka karena mereka merampas mengambil tabut perjanjian. Dan akhirnya mereka mengembalikan tabut perjanjian itu kepada orang Israel. Nah, saudara, bayangkan ketika tabut perjanjian itu sudah dikembalikan, seharusnya itu berarti Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Itu seharusnya membawa satu pembaharuan, membawa satu perubahan di dalam ibadah mereka. Karena tabut perjanjian ini juga merupakan bagian di dalam ibadah persembahan korban yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi yang menarik apa? Kalau saudara perhatikan 1 Samuel pasal 7. Ya, 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh atau meratap kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Ketika tabut perjanjian itu sudah kembali ke tempatnya, mengapa mereka mengeluh? Mengapa mereka meratap? Saudara, di situ di ayat 3 berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Saudara perhatikan. Di situ dikatakan, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara, ini berbicara tentang apa? Pembaharuan itu terjadi dimulai dari hati.
Meskipun tabut perjanjian itu sudah dikembalikan pada tempatnya. Tetapi bangsa Israel itu menyembah berhala, menyembah ilah-ilah lain. Oleh sebab itu teguran keras adalah berbalik dengan segenap hati, tujukan hati hanya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini yang menjadi bagian kita harus memeriksa diri. Kalau kita mau bertumbuh di dalam ibadah korporat, jelas kita harus periksa. Memang kita sepertinya nggak ada berhala. Tetapi jangan-jangan ada ilah-ilah lain, ilah-ilah zaman ini. Atau jangan-jangan kita berpusat kepada diri sendiri. Sehingga kita tidak beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Satu kutipan dari Segler and Bradley ya, di dalam bukunya yang berjudul Christian Worship. Mereka menuliskan bahwa pembaharuan ibadah korporat tidak dapat dilakukan dengan mengganti musik, khotbah, liturgi, atau dimensi eksternal lainnya, meskipun hal-hal tersebut adalah penting. Ya, aspek-aspek tersebut sangat-sangat penting di dalam ibadah korporat. Tetapi kemudian mereka melanjutkan, pembaharuan ibadah yang sejati adalah perkara dari setiap individu yang berelasi dengan Allah. Ketika bicara tentang ibadah yang sejati, pembaharuan kerohanian, itu berkaitan dengan individu demi individu yang punya relasi dengan Allah. Dan kumpulan dari penyembah-penyembah yang disebut gereja, ketika mereka datang bersama untuk berjumpa dengan Allah, beribadah hanya kepada Allah di dalam ibadah korporat. Saudara, ketika kita mau bertumbuh secara rohani, secara kerohanian yang holistik, maka kita harus mulai dari pembaharuan hati. Aplikasi secara praktis. Bagaimana kita membangun kerohanian yang sejati, yang dimulai dari pembaharuan hati. Mari kita mulai dengan disiplin-disiplin rohani secara pribadi. Ya. Oleh sebab itu saya mulai sesi pada malam hari ini dengan sharing tentang sesi minggu lalu. Karena itu berbicara tentang disiplin-disiplin rohani secara pribadi. Disiplin rohani korporat ini tidak terlepas dari ritme harian yang kita lakukan. Dan kita bisa bertanya, apakah saya berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati? Apakah ada kerinduan kepada Tuhan? Saudara, biarlah kita bertumbuh di dalam ibadah korporat ini dengan membangun kerohanian yang sejati, menjadi penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, dengan melakukan apa? Ritme mingguan ibadah secara komunal, secara korporat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara, kita bersyukur kita dapat mendengar Saint Petra pada malam hari ini tentang ritme mingguan. Sebuah reminder yang baik bagi kita, bagaimana kita perlu beristirahat di dalam Tuhan, dan ada ritme mingguan seperti hari Minggu yang kita dapat beribadah, beristirahat di dalam Tuhan. Kiranya lewat sesi ini dapat memberkati kita semua. Kita bersyukur untuk Pak Riko, sekali lagi sudah membawakan sesi ini. Kiranya terus Tuhan boleh memberkati pelayanan Pak Riko di dalam Okim Taung, Bandung, dan juga di SCTB. Mari kita sama-sama menutup sesi ini dalam doa, dan kita sama-sama mau berdoa juga untuk Pak Riko dan juga pelayanannya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini boleh sama-sama belajar satu ritme tentang mingguan. Kami bersyukur hari Minggu kami boleh beristirahat di dalam Tuhan. Hari Minggu kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, lewat ibadah-ibadah yang ada, walaupun online, walaupun tidaklah ini biar menjadi satu rutinitas yang membosankan buat kami, tetapi satu hal yang sekali lagi mengubahkan hidup kami, di mana setiap hari Minggu kami boleh beristirahat di dalam Engkau, dan kami boleh sekali lagi iman kami diteguhkan di dalam hari Minggu. Kami bersyukur ya Tuhan, suatu reminder bagi kami untuk terus kami boleh menikmati Engkau dan beristirahat pada Engkau setiap hari Minggu. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami terus mau berdoa juga untuk Pak Riko di dalam pelayanannya. Kau terus juga boleh memberkati keluarganya ya Tuhan, berkati juga untuk pelayanannya. Kiranya Kau terus boleh berikan hikmat bagi dia di dalam pelayanan, di dalam Yeho Kim Tong, dan juga di SCTB. Kami bersyukur untuk malam hari ini, berikan kami istirahat yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara.
Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa